Aku tak ngerekam juga. Ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau semuanya diberi kesehatan. Kita harus selalu bersyukur ya kepada Allah karena telah memberikan kesehatan. Pesan Ibu cuma satu, jaga kesehatan. Apalagi seperti musim sekarang, banyak musim sakit, harus pintar jaga kesehatan. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa ya. Ayo Anita pimpin doanya. Mari kawan-kawan kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, semoga dengan berdoa kita belajar ini bisa menerima manfaatnya dan ilmu pengetahuan dapat kita mudah untuk dipelajari ya. Ya, Bu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ananda Saripah, Bu. Ananda Saripah kemana? Izin, Bu. Izin kemana? Sakit perut tadi katanya, Bu. Oh, sakit perut. Itulah makanya kalau sebelum makan harus cuci tangan. Dan ke setiap pagi Ya, Bu. sebelum sekolah harus sarapan dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, baiklah sebelum memasuki materi, terlebih dahulu kita tepuk semangat dulu. Masih ingat tepuk semangat? Masih, Bu. Masih, Bu. Coba Ibu hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, tujuan pembelajaran hormat dan patuh kepada orang tua dan guru adalah yang pertama, mampu menjelaskan makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang kedua, mengidentifikasi contoh-contoh hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 3, mampu menunjukkan sikap perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, membentuk jiwa berakhlak terpuji atau mempunyai akhlak yang terpuji. Nah, sebelum kita memasuki materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, kita mengulang terlebih dahulu materi yang telah kita pelajari minggu lalu. Minggu lalu sudah kita pelajari tentang jujur. Nah, jujur termasuk perilaku apa, anak-anak? Perilaku yang baik, Bu, terpuji. Ya, benar. Termasuk perilaku terpuji atau perilaku yang baik yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja contoh perilaku terpuji? Coba Anita sebutkan. Jujur, Bu. Ya, jujur. Terus? Amanah. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Terus? Saling menghargai. Saling menghargai. Ya, itu salah satu contohnya ya, yang Ibu sebutkan 4. Masih banyak lagi yang contoh perilaku terpuji yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, memasuki materi,
Sebelum memasuki materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, kita terlebih dahulu mengenal apa sih hormat dan patuh itu. Jadi, hormat dan patuh adalah bersikap, berkata, dan bertindak sesuai dengan adat sopan santun, dan mendengarkan serta mematuhi nasihat yang baik dari orang tua dan guru. Anak yang patuh tidak melanggar aturan-aturan yang diberikan oleh orang tua dan guru, baik di rumah maupun di sekolah atau di masyarakat. Ayo, yang selanjutnya pengertian hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ayo, coba Uli. Apa Ya, pengertiannya? Bu. Pengertian hormat kepada orang tua dan guru adalah suatu sikap menghargai dan taat terhadap orang tua dan guru dengan melaksanakan perintah mereka dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang anak dan murid. Iya, benar. Jadi pengertian hormat kepada orang tua dan guru adalah sikap menghargai dan taat kepada orang tua dan guru. Tapi perintah yang harus dilaksanakan dalam kebaikan. Jangan ketika orang tua menyuruh untuk mencuri, dilaksanakan itu nanti akan menimbulkan dosa yang besar. Nggak boleh ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, selanjutnya adalah orang yang wajib dihormati. Ayo, Yuni Wulandari, siapa saja orang yang wajib dihormati? Orang tua, Orang tua, ya. guru, Terus? Ya, orang yang wajib dihormati adalah yang pertama orang tua. Orang tua itu terdiri dari siapa? Ayah dan ibu. Yang kedua adalah guru. Nah, kita mengenal dulu. Kenapa sih kita harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Coba Anita, kenapa kita harus menghormati orang tua? Karena ayah dan ibu adalah orang tua pertama yang harus kita hormati. Semua nasihatnya wajib kita patuhi. Ayah dan ibu adalah orang pertama yang berjasa kepada kita, Bu. Iya, orang tua itu jasanya sangat besar kepada kita. Kita mengenal lagi, apa sih jasa orang tua? Yang pertama adalah ibu mengandung dengan susah payah. Selama berapa lama? 9 bulan. Iya, jadi ketika hamil ibu kita membawa kita kemana saja dengan perut yang besar, itu tidak ada keluhan sama sekali. Selama 9 bulan, coba dibayangkan, itu berapa lama ibu kita tidak bisa nyenyak tidur, tidak bisa ngapa-ngapain. Kemudian melahirkan dengan antara taruhannya adalah nyawa. Nah, itulah kenapa kita harus menghormati orang tua, terutama ibu ya. Yang kedua, ibu menyusui selama 2 tahun dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Yang ketiga adalah ayah dan ibu memelihara kita mulai dari kandungan sampai anak siap untuk hidup mandiri. Jadi dirawat dari dalam perut saja sudah dirawat, apalagi sudah di luar ya. Kemudian selanjutnya adalah dengan tanpa lelah, ayah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi tanpa mempedulikan rasa capek, lelah, ayah telah bekerja keras untuk mencari nafkah untuk keluarga. Yang selanjutnya adalah ayah dan ibu selalu mendidik dan memberi bekal untuk pendidikan anaknya. Jadi walaupun menguras harta ibaratnya, tidak diperdulikan berapapun yang dikeluarkan, ayah dan ibu kita telah menyekolahkan kita sampai ke jenjang yang tinggi, setinggi mungkin. Kemudian ayah dan ibu memberikan kasih sayangnya dengan ikhlas tanpa meminta balasan dari anaknya. Apakah bisa kita membalas kebaikan atau kasih sayang
orang tua kita? Ada yang bisa? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Walaupun kita membayar dengan setumpuk berlian, kita tetap tidak bisa menggantikan atau membalas kebaikan dan kasih sayang seorang orang tua kita. Jadi disitulah kenapa ada istilah bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Coba Uli, kenapa ada istilah seperti itu? Karena Ibu telah berjuang mempertahankan nyawa kita, Bu, sampai Iya. melahirkan kita di dunia. Benar. Jadi ibu sudah bertaruh nyawa untuk melahirkan, itu makanya surga itu, ada istilah surga itu di bawah telapak kaki ibu. Terutama ibu, kita nggak boleh ngelawan ya. Iya, Bu. Ada di sini yang masih sering lawan? Tidak, Bu. Pintar. Selanjutnya adalah contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Ini contoh kepada orang tua yang masih hidup ya. Yang pertama adalah melaksanakan nasihat dan perintah orang tua. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, nasihat dan perintah yang baik. Kalau yang buruk jangan dikerjakan. Itu nanti akan berdosa. Yang kedua, ketika berbicara dengan orang tua dengan halus dan sopan. Jadi nggak boleh berkata kasar ya. Yang ketiga adalah tidak boleh melawan orang tua. Yang keempat, berbuat baik kepada orang tua. Coba, apa contohnya berbuat baik kepada orang tua? Ayo, Yuni. Membantu ibu di rumah. Iya, benar. Membantu ibu di rumah. Misalkan membantu mencuci piring, membantu masak. Itu termasuk berbuat baik kepada orang tua. Orang tua. Yang terakhir adalah mendoakan orang tua. Ini adalah cara menghormati orang tua yang sudah meninggal. Yang pertama, memohon ampunan kepada Allah untuk orang tua. Jadi kita ketika selesai sholat, kita doakan kedua orang tua kita apabila yang sudah meninggal supaya dosanya diampuni oleh Allah. Ya. Begitupun juga yang masih hidup juga harus didoakan supaya sehat ya. Kemudian yang kedua adalah menunaikan wasiatnya. Misalkan ketika meninggal ada pesan yang disampaikan, itu harus kita tunaikan atau harus kita laksanakan. Tapi wasiat yang baik, kalau yang buruk tidak boleh dilaksanakan. Yang ketiga, menjaga nama baik mereka atau orang tua kita. Jadi nama baik orang tua kita harus dijaga. Ya. Yang selanjutnya adalah manfaat, hormat, dan patuh kepada orang tua. Ini adalah hikmah yang dapat kita ambil. Apa saja coba Anita? Mendapat ridho Allah. Iya. Dicap sebagai orang-orang yang bertakwa. Iya. Mendapatkan jaminan surga. Iya. Mudah terkabulkan hajat atau keinginan dan doa. Iya, benar. Jadi, manfaat hormat dan patuh kepada orang tua itu banyak manfaatnya. Ibu ambil 2 contoh saja. Yang pertama, mendapatkan jaminan surga. Itulah kenapa kita diharuskan menghormati orang tua kita dan ada istilah bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Itu jaminannya surga, ya. Yang kedua adalah mudah terkabulkan keinginan dan doa. Jadi apabila orang tua kita meridhoi atau mengizinkan, itu hajat apapun atau keinginan apapun kita itu akan mudah dikabulkan oleh Allah. Selanjutnya adalah mengapa harus hormat dan patuh kepada guru. Guru itu siapa, Uli? Guru itu orang tua kita kedua di sekolah, Bu. Iya, benar. Jadi, orang tua kedua kita di sekolah adalah guru. Baik itu Bapak guru, Ibu guru, itu sama, ya. Itu jasanya juga sangat besar itu untuk kita, untuk anak-anak. Karena apa? Tanpa bersekolah kita belum tentu bisa membaca, menulis,
berhitung, memiliki keterampilan, itu semua berkat jasa guru-guru yang ada di sekolah. Jadi harus kita sayangi atau hormati ya. Ada yang masih Iya, melawan Ya, guru? Bu. Tidak, Bu. Pintar. Yang selanjutnya adalah contoh hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama adalah mendengarkan ketika guru menjelaskan materi. Jadi ketika guru menjelaskan materi, ilmu pengetahuan itu didengarkan. Jangan asik ngobrol sendiri, jangan asik ribut. Ketika ada pertanyaan nanti bingung menjawabnya ya. Yang kedua adalah tidak melawan guru. Yang ketiga adalah mendengarkan nasihat guru, karena semua nasihat yang diberikan oleh guru itu untuk kebaikan kita. Jadi, jangan sekali-kali melawan apabila ada nasihat yang baik, kecuali kalau ada nasihat yang buruk yang diberikan, baru kita boleh melawan atau membantahnya. Yang keempat adalah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Contohnya adalah mengerjakan PR. Yang kelima adalah ketika bertemu guru, menyapa dengan sopan dan lemah lembut. Jadi ketika berbicara dan bertemu guru di jalan, baik di jalan maupun di sekolah, itu ditegur. Namun juga harus dengan sopan atau lemah lembut. Nggak boleh ngomongnya woi, kayak gitu. Nggak boleh ya. Ada yang masih Ya, seperti Bu. itu? Tidak, Bu. Tidak ada. Itulah materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah paham, anak-anak? Sudah, Bu. Kalau sudah, dengan melihat tayangan yang Ibu tampilkan tadi, coba Ibu tanya kepada Yuni, apa tadi pengertian hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru adalah termasuk ke dalam perilaku terpuji. Iya, benar. Jadi, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru termasuk perilaku baik atau perilaku terpuji. Kemudian, Uli, Ibu tanya lagi. Ya, Bu. Kenapa kita harus hormat dan patuh kepada guru? Karena jasa guru itu sangat banyak, Bu. Mereka Iya. ngajari kita membaca, berhitung, dan lain-lain. Iya, pintar. Berarti anak-anak Ibu semuanya pintar-pintar dan memperhatikan yang Ibu jelaskan tadi ya. Ibu Ya, pesan Bu. supaya anak-anak semuanya selalu berperilaku terpuji ya. Baik itu kepada siapapun ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, untuk tugas di rumah, silakan buka halaman 61. Sudah? Sudah, Bu. Ya, Bu. Nah, di situ ada soal-soal. Silakan dikerjakan di rumah, nanti dikumpulkan minggu depan. Boleh meminta bantuan orang tua untuk mengerjakannya, tapi jangan orang tua yang mengerjakan ya. Siap, Ya, Bu. Bu. Ya, Bu. Nah, silakan itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan atau pelajaran hari ini. Silakan istirahat terlebih dahulu sebelum nanti memasuki pergantian pembelajaran selanjutnya yaitu PPKN ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita membaca Alhamdulillah. Ayo, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba tengok ininya dulu, rekamannya. Di stop dulu. Gimana nyetopnya? Di atas. Oh, udah ada. Stop itu loh. Loh, Mbak Sarifah masih ada, tak bersuara, tak bersuara. Weh, Halo. mau aja kayak sinyal. Oh, alah pantesan tak bersuara. Akin yang di Saya